Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dengan kami Rumah Sakit Advent Bandung dalam rangkaian acara diskusi sekolah sahabat. Pada saat ini, seperti biasa, ada kedua sahabat saya, senior pastor kita, tentunya Pendeta David Panjaitan. Apa kabar Pak Pendeta? Baik. Puji Tuhan. Pendeta Marupa Pastorus, apa kabar? Luar biasa. Untuk 15-20 menit ke depan, kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat, khususnya pelajaran yang ke-13 dengan judul Menuju Kekekalan. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat awalannya yang terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami siap untuk mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat. Dia dari Tuhan, pemaparan dari para narasumber saat ini. Ini akan menjadi pengalaman rohani bagi kami, bagi pemirsa yang mendengar channel ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk yang pertama ini, kita serahkan kepada senior pastor Pendeta David Panjaitan untuk memberikan pemaparan awal. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Arnold dan kita semua. Kali ini kita lengkap ya, 3 orang, biasa 2. Kayak main bola, 3-2-2-3 kan. Kita sudah tiba di pelajaran ke-13 di triwulan kedua ini. Biasa ini kesimpulan kan, akhir daripada semuanya. Judulnya adalah Menuju Kekekalan. Saya yakin bahwa hampir semua keyakinan di dunia ini mengharapkan hal seperti ini, hidup kekal, kerajaan sorga. Tentu kita pun mengharapkan hal ini terjadi. Kembali saya mau mengajak kita melihat kembali atau membaca ulang ayat hafalan kita. Ini adalah satu rangkaian peristiwa yang panjang sebetulnya. Nah, yang pertama, kapan ayat ini disampaikan dan kepada siapa? Oke. Ayat ini disampaikan setelah Yesus tidak ada di dunia. Artinya, orang-orang yang mendengar ayat ini itu sudah tidak melihat bagaimana Yesus secara fisik. Yang pertama. Lalu yang kedua, ayat ini atau kalimat ini disampaikan kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Lalu kalimat berikutnya adalah satu perjalanan panjang yang disampaikan secara singkat. Apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana cara menjadi anak-anak Allah? Menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Lalu dikasih tahu apa yang akan terjadi masa depan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Jadi kedepannya kita tidak tahu bagaimana. Tapi kita yakin. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya nanti setelah Yesus datang kedua kali, kita akan menjadi sama seperti Dia. Itu sebuah janji ya. Sebab kita akan melihat Dia yang dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini kedatangan Yesus yang kedua kali, face to face, saling melihat satu dengan yang lain. Jadi ini adalah satu rangkaian perjalanan panjang yang diringkaskan oleh penulis buku 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Jadi itu dari ayat inti kita. Nah, seperti biasa saya akan menyampaikan alat peraga yang akan menjadi gambaran besar dari pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-13 ini. Oke. Pada waktu manusia tidak berdosa,
maka manusia itu dikatakan anak-anak Allah. Peristiwa ini bisa terjadi dulu kenapa saya katakan dulu, itu bisa Taman Eden. Tetapi poin saya adalah setiap manusia yang tidak berdosa, mereka dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Lalu setelah manusia itu berdosa, dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan, maka orang itu dikatakan anak-anak kegelapan. Walaupun sebetulnya kalau lawan kata Allah berarti bukan Allah, siapa? Setan, kan begitu. Harusnya anak-anak terang dan anak-anak apa? Kegelapan. Tapi saya cari-cari referensi untuk menyatakan anak setan, tidak ada. Nah, tapi yang ada adalah apa? Anak-anak Allah dan anak-anak kegelapan. Lalu pada waktu, ini dia, pada waktu kita diampuni, dalam arti dinyatakan tidak berdosa, dalam arti kita telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, maka kembali kita dinyatakan tidak berdosa atau disebut anak-anak Allah. Nah, bedanya yang pertama anak-anak Allah itu adalah warna emas, lalu yang kedua itu anak-anak Allah warnanya adalah abu-abu. Kenapa saya bilang abu-abu? Karena ayat inti tadi mengatakan kita belum tahu depannya itu bagaimana keadaan kita. Karena biasa sebutannya nggak jelas, masih abu-abu kan gitu, antara putih dan dan hitam. Nah, inilah gambaran apa yang akan terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Nah, seperti saya katakan di ayat tadi, katakan perjalanan kita ini adalah menuju kepada kekekalan, tetapi kita belum tahu bagaimana keadaan kita nanti. Tetapi kita yakin bahwa kita akan serupa dengan siapa? Dengan Allah. Nah, pelajaran sahabat kita membahas keadaan kita sekarang. Ya, ini menyinggung sedikit mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, ada perang, kekacauan dan lain sebagainya. Tentu kita tidak suka dengan situasi seperti itu. Nah, nanti pada waktu kekekalan nanti, ya, tiba pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, itu adalah akhir daripada semuanya. Kita akan ketemu muka dengan muka, face to face, antara kita dengan siapa? Dengan Yesus. Kalau boleh saya istilahkan, ini seperti orang pacaran dulu, Siti Nurbaya, ya. Kita dijodohkan. Tetapi kita yakin bahwa yang dijodohkan dengan kita itu adalah orang baik. Setelah ketemu muka, oh ini rupanya. Ya, ini rupanya. Lalu ada istilah mempelai Mempelai perempuan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan yang berikutnya adalah mengikuti anak domba. Jadi bagaimanapun keadaan kita, kembali kepada keadaan kita sekarang, anak domba selalu ada di tengah-tengah kita. Ya, selalu ada di tengah-tengah kita. Kalau istilah Keluaran 25:8, I will dwell among you. Itu adalah perintah Tuhan kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Esensi daripada kemah suci itu adalah siapa? Yesus. Anak domba. Yang itu adalah siapa? Yesus sendiri. Nah, sebelum terjadi kemah suci ini, ada juga peristiwa yaitu Mesbah Abraham. Di sana juga ada satu esensi yang sangat penting, yaitu anak domba. Di Taman Eden pun anak domba. Setelah Ka'bah tidak ada yang lain, yaitu siapa? Yesus Kristus sendiri, yang kita sebut dengan istilah Immanuel. Jadi mengikuti anak domba itu artinya adalah Immanuel. Lalu bagian yang terakhir pada sahabat kita katakan ada undangan dari roh dan pengantin perempuan itu untuk apa? Untuk bergabung di dalam pertemuan yang kita nantikan, yang kita katakan pertemuan muka dengan muka. Seperti lagu kita, muka dengan muka nanti. Tapi kenapa lagu itu selalu dinyanyikan di antara kedutaan, ya? Itu adalah suatu pengharapan bagi umat-umat Kristen. Itu teman-teman dan pemirsa yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan
Ya, ilustrasi sederhana ini, alat bantu sederhana ini membantu kita membuka pikiran kita untuk lebih mudah mengerti dari pelajaran sekolah sahabat kita. Puji Tuhan, ini satu gambaran keadaan manusia ketika Tuhan menciptakan tanpa dosa, kemudian berdosa, jadi anak-anak kegelapan yang tadinya anak-anak terang, kemudian dengan jasa Kristus kita diampuni dan kembali disebut anak-anak terang. Gambaran, puji Tuhan. Nah, saya ingin tanya sedikit ini ke Pendeta Maro terlebih dahulu. Mengapa Yohanes menggunakan kata kita tahu? Semestinya kan bisa kita berharap sebenarnya kan, kita harap. Tetapi ini dengan yakin Yohanes katakan kita tahu sekarang. Kira-kira bagaimana Pendeta kaitan dengan pelajaran sekolah sahabat ini? Yohanes ingin memastikan bahwa orang-orang yang telah menerima Dia, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, memiliki garansi bahwa kita akan bersama dengan Dia di tempat di mana Dia berada. Jadi itu memproyeksikan bahwa apa yang menjadi harapan kita itu akan terwujud meskipun belum saat ini diterima. Jadi sedang menunggu. Makanya judulnya kan menuju kekekalan. Jadi sedang proses menuju ke sana. Nah, kalau seandainya tidak pasti, maka itu akan menjadi iman yang ragu-ragu, ya. Nah, orang kalau misalkan ragu-ragu kan perlu yakinkan. Jadi Yohanes ingin meyakinkan bahwa kita ini kemana arahnya, gitu. Itu kira-kira yang bisa saya bagikan. Berarti kata kita tahu berarti mengandung kata kepastian, ya. Puji Tuhan. Oke, kita Pendeta David, apa hubungan antara kekekalan dan pertumbuhan karakter saat ini? Karena kan kita masih menuju nih, Pendeta saya terus bilang tadi, masih menuju. Jadi hubungan antara kekekalan yang nanti itu dengan pertumbuhan karakter kita sekarang melalui anak domba itu, melihat kepada anak domba itu. Oke, saya pikir teman-teman pernah dengar istilah jet lag ya? Pernah dengar istilah jet lag? Jet lag itu waktu kita tiba di satu daerah yang zona waktunya berbeda sama kita, itu jet lag. Yang pernah saya alami jet lag itu paling ya rata-rata 10 sampai 14 hari lah. Itu kita bisa menyesuaikan diri di tempat itu. Nah, pertanyaannya, kenapa ada jet lag ini? Supaya kita bisa siap menghadapi situasi di mana kita akan tinggal, kan? Saya lupa apa istilahnya. Kalau orang mau naik gunung, contohnya ke Mount Everest, itu tidak seperti yang kita bayangkan naik gunung yang biasa-biasa gini ya. Tangkuban. Itu kita tiba di sana ada namanya aklimasi atau saya kalau salah sebutan nanti dikoreksi. Itu minimal 1 bulan mereka tinggal di sana. Untuk menyesuaikan kondisi di sana, terutama untuk apa? Paru-paru. Kalau enggak bisa pecah. Kita punya paru-paru di itu. Jadi enggak mudah. Itu lalu yang ketiga contoh yang lain seperti penyelam. Jadi penyelam itu yang saya pernah tahu, kalau salah tolong dikoreksi, kalau dia mau keluar dari air itu nggak boleh langsung mendarat cepat gitu. Ada tahap-tahapnya, ini dulu. Begitu juga waktu mau menyelam. Kenapa? Penyesuaian oksigen, badan kita menerima oksigen pada waktu kita ada di dalam air dengan di luar air. Jadi pertanyaan tadi, apa hubungannya persiapan apa? Kekekalan sama karakter kita. Karena kehidupan di masa kekekalan itu adalah karakter orang yang dilatih sejak orang itu menerima Yesus Kristus sebagai apa? Juru Selamat. Ya, gitu. Oke, contoh yang lain. Teman-teman pernah pikirkan nggak kenapa ada PAUD? Kenapa ada playgroup? Supaya nanti masuk kelas 1 SD nggak pusing. Aja membaca. Udah bisa baca. Kan gitu. Ya, playgroup bermain, dia puaskan main di sini udah mulai belajar. Terkontrol. PAUD, pendidikan anak usia dini, belajar humor segala di sini udah apa? Udah bisa cepat mengikuti. Kenapa ada sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas? Sekolah dasar ini kan untuk membantu orang setengah menengah dan sekolah atas. Kenapa? Baik SMP, SMA, kampus, universitas, rumus matematikanya 1+1,
tambah-tambah, kurang kali kan itu. Iya. Bagi itu aja rumusnya kan. Dipercanggih ada akar lah apa segala macam. Nah jadi seperti yang kita yakini dalam pena inspirasi bahwa yang diubah pada waktu orang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya itu adalah karakternya. Tapi pada waktu muka dengan muka nanti itu yang dirubah seketika adalah apa? Fisiknya. Dan itu masuk akal kenapa fisik itu dirubah. Nanti mungkin saya bisa sampaikan sedikit. Jadi karakter inilah yang dilatih terus sampai apa? Nah, contoh yang lain makanya di pemerintah itu ada nama di pemerintahan lah ya. Di sipil ataupun di militer dan polisi ada namanya sesko pimpinan, sekolah calon pimpinan itu ada dipersiapkan untuk menjadi tutur katanya, sikapnya, senyumnya, gesturnya itu dipersiapkan semua sehingga sering orang kata setelah jadi pimpinan dia berbeda ya. Ya memang udah beda alam, sudah beda alam. Nah, sorry agak panjang. Kalau berubah fisik, saya tidak tahu teman-teman pernah alami atau enggak. Ini pengalaman saya waktu naik pesawat tahun 2002 pertama kali. Pesawatnya bagus, itu SQ. Jadi saya dengan teman, ada beberapa orang mau ke Manila waktu itu, mau menghadiri wisuda di Ayas tahun 2002. Jadi ada teman saya di samping bilang, naik pesawat ini nggak enak ya katanya. Kok baru sekali naik pesawat dia bisa berkomparasi kan gitu. Terus saya tanya kenapa nggak enak? Jalannya lambat. Tahu dari mana dia jalannya lambat kan begitu. Jadi waktu kan di belakang itu ada monitor lalu pencet muncul seperti informasi lah kecepatan pesawat berapa kilometer lagi sampai berapa jam lalu di luar itu suhu berapa. Nah kecepatan pesawat itu rata-rata 800 km per jam. Suhu di luar itu minus 40 derajat. Saya tidak tahu teman-teman kalau pakai AC suhunya berapa. Saya biasa pakai AC itu normal tuh 23. Ya. Itu normal ya, suhu normal. Dan ruangan. Bayangkan ini minus 40 derajat. Lalu kalau naik motor tanpa helm, tanpa kacamata, berapa tahan lari kecepatan? Mata nggak berair. Pasti berair ke 60. Ya 40 aja udah berair kan? Iya. Bayangin 800 km per jam pesawat. Artinya apa? Kalau tidak ada pekabaran Rasul Paulus yang mengatakan bahwa tubuh itu diubahkan seketika, jadi ada orang mau ke sorga, sama dengan apa? Bunuh diri. Secara logik ya. Secara logik ya kan? Benar kan? Makanya harus dengan sekejap itu. Iya. Perubahan itu. Itu 800 km itu baru pesawat biasa loh. Sementara kalau kita belajar antariksa itu kan, nggak tahu lagi titik debu. Artinya kecepatan itu sudah pasti lebih dari 800 km per jam. Jadi kalau tidak ada pekabaran Rasul Paulus tentang janji perubahan fisik secara tiba-tiba, kalau dikatakan siapa yang mau masuk surga, saya orang pertama yang nggak mau. Iklan di TV saja sobek-sobek itu hanya lari 120 km per jam. Baru angin yang dihadapi. Angin. Iya. Jadi kembali bicara panjang lebar. Sederhananya adalah apa hubungannya perubahan tabiat dengan kehidupan kekal? Yang kita hidupkan di suasana kehidupan kekal ini adalah satu tabiat yang sudah kita latih sejak dulu. Karena tabiat itu kalau yang kebiasaan yang kalau diulangi terus-menerus menjadi apa? Menjadi karakter kita, menjadi tabiat kita. Yang diubah seketika itu adalah fisik kita. Puji Tuhan. Itu pengharapan. Tetapi yang harus dipersiapkan itu adalah perubahan karakter. Gimana pendeta Amarus terus? Apa arti pernyataan kita akan sama seperti dia dalam kemuliaannya? Dalam hal karakter atau fisik ketika nanti kita bertemu dengan Yesus menurut Yohanes? Kalau menurut saya sih kedua-duanya ya. Kedua-duanya. Tadi kan sudah diterangkan oleh Rente David dengan panjang lebar bahwa karakter itu sudah diubahkan, kemudian Yesus tubuh itu akan diubahkan. Jadi ketika bertemu dengan Yesus maka secara sepenuhnya kita akan dirubah total. Jadi mungkin itulah fisik yang terbaik yang kita miliki. Kalau sekarang kan fisik kita kan masih ada mungkin jerawat dan lain-lain, ya kan? Tapi kalau dengan Tuhan itu fisik yang sudah sempurna adanya. Karena kita bertemu dengan Tuhan yang maha sempurna, maka kita pun menjadi sempurna dengan Dia, gitu. Oke.
di akhir pelajaran ini mungkin saya kaitkan dengan misi ya, misi kita kan. Sekarang ini misi kita kira-kira dari pelajaran menuju kekekalan. Kalau mau dikaitkan dengan misi kita, misi gereja kita sekarang, bagaimana pandangan Pak Pendeta? Ya, apa yang harus kita persiapkan untuk menuju kekekalan? pertama yang perlu kita siapkan adalah diri kita Iya. untuk masuk di masa kekekalan itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengubah atau merubah kita punya kebiasaan dari hari ke hari. Kalau Step to Christ mengatakan perubahan itu setiap saat. Malah setiap detik atau setiap menit, saya lupa lagi. Setiap saat perubahan itu harus apa? Dilakukan. Dan yang bisa membuat perubahan itu hanya siapa? Hanya Yesus Kristus. Kalau boleh menambahkan sedikit tadi masalah kita tahu ya. Kita tahu. Di sini but we know that. Know new itu sama dengan relationship. Ini lagi musim-musim sepak bola nih, Piala Dunia. Kalau kita interest dengan pertandingan itu, pernahkah kita mengedipkan mata? Pasti gini terus kan? Nggak kedip. Kenapa? Mau lihat gimana hasil akhirnya. Nah, saya lihat saya punya Bible elektronik ini, we know itu, kita tahu itu seperti pandangan kita, tatapan mata kita kepada sesuatu atau sebuah hal yang kita rindukan. Tidak mau melewatkan Tidak mau momen by melewatkan. momen. Itu dia. Wah. Kayak kita mau Puji Tuhan. ketemu anak kita kan, atau anak mau ketemu kita sudah lama nggak ketemu, apa yang dilakukan? Cari. Terus nggak pernah. Tapi apa kita respect, rindu segala macam, dan itu masuk akal. Kenapa kalau ngomong sama seseorang nggak boleh pakai apa? Main smartphone. Artinya kita kamu tuh gak ada artinya buat gua. Iya ya. Itu tambahan aja. Puji Tuhan. Mungkin tibalah saatnya kita akan menutup pelajaran ini dengan closing statement dari Pendeta Sitorus. Ayo. Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Silakan. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa kita harus bersedia menuju kekekalan, yaitu ke surga di mana Tuhan Yesus berada. Bahwa di mana kita berada saat ini, janganlah menjadi kenyamanan yang membuat kita lupa tujuan akhir kita. Gitu. Terima kasih Pendeta Sitorus. Dari Pendeta Panjaitan. Jangan alihkan pandangan kita. Oke. Dan pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia. Jadi jangan pernah putus pandangan kita. Mengapa seperti itu? Ya, kita sama-sama orang muda, dulu pernah orang muda ya. Kalau ada wanita yang kita sukai, pernahkah pandangan kita putus dari dia? Oh, pasti tidak. Plototin gitu terus. Baik, terima kasih Pendeta Sitorus. Dengan demikian Pendeta Sitorus, Pendeta Panjaitan. Dengan demikian, by beholding we become changed. Tetaplah memandang kepada Juru Selamat itu menuju kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Jika pemirsa merasa terberkati dengan channel ini, boleh di-share agar lebih banyak lagi yang menerima berkat-berkat Tuhan. Sampai berjumpa di session selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.